Untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Aku kudu piye iki, Mbak? Instruksinya. Oh, enggak, ini Mas cuma mau tanya-tanya aja. Oh, boleh. Ini kan aku ya kayak pernah lihat kontennya Mas Andro sebelumnya. Ada sih yang mirip sama aku ya, nunggu visa di Indo itu pas visa nikah. Aku udah hampir 2 bulan sih, 1,5 bulan lah di Indonesia. Nah terus rencananya akhir bulan ini aku mau coba pakai visa kunjung ke Hong Kong. Tapi kira-kira gimana ya Mas ya? Oke, posisi sampean kan sudah nikah. Iya. Terus sudah apply ke imigrasi. Terus nunggu. Betul. Nah, terus sampean makso arepe jadi turis ke Hong Kong. Iya. Menurut saya enggak. Itu. Halo. Wes apa gurung? Udah. Nah, aku tanya jawabnya pendek-pendek. Kan maunya sampean jadi turis ke sini. Artinya sampean gak sabar ngenteni visa medun, kan gitu tuh. Iya, ada keperluan sih sebenarnya. Nah, ya berarti kan gak bisa nahan sampai nunggu visa turun. Sebenarnya gak ada masalah. Tapi itu berpengaruh terhadap visa. Gitu. Karena sampean lagi ongoing proses. Otomatis ketika sampean masuk, yo gak masalah. Tapi setelah masuk, setelah visa dikasihkan, ya sampean harus pulang. Jangan keterusan. Iya, itu katanya kan kalau visa kunjungan cuma 30 hari ya batasnya ya Mas ya? Ya betul. Itu maaf agak nggak ngerti sih yang dimaksud berpengaruh itu maksudnya gimana ya Mas ya? Nah ini kalau sampean bertanya ke saya berpengaruhnya oke dan tidak, itu kan imigrasi. Tapi imigrasi kan melihat catatan sampean. Dan sampean pernah kerja di sini kan, di Hong Kong kan? Iya betul. Nah, anak ini pernah kerja di Hong Kong, kemudian sekarang jadi turis, dan dia ngelihat, ya kan? Nah ini juga ngajuin visa, dependent, kan kayak gitu tuh. Iya. Jadi kalau dia ngajuin visa dependent, iki pengen ketemu bojone. Saya hanya bilang berpengaruhnya di situ, tapi untuk fixnya. Apakah itu nanti mengalami kemunduran atau tidak di visa sampean, aku nggak bisa make sure. Karena dulu waktu aku pacaran sama bojoku, ya kan, pada saat nikah, aku kan datang. Nikah aja aku udah dikasih 2 minggu. Istriku nggak terima. Kita extend dapat 2 minggu lagi, 1 bulan cukup. Habis itu saya harus pulang demi keamanan visa saya. Artinya kan saya tadi bilang, nah kebetulan saya tidak ada pengaruh. Proses itu terus kemudian visa dependent datang, ya terus aku balik. Dia udah bilang, kalau aku balik lagi ke sini dalam waktu dekat bagaimana? Ya terserah kalian, terserah kamu. Tapi untuk diterima dan menolak itu hak kami. Petugas imigrasi bilang. Sempat tanya gitu sih kemarin. Nah, terus jawabannya gimana? Soalnya jawaban imigrasi itu normatif semua. Iya. Jawabannya baik-baik semua. Sempat tanya sih waktu itu, kalau seumpama ini kan aku dapat cuti tahunan libur kerja gitu, terus rencananya aku mau ke Indonesia gitu kan, mau ke Indonesia ke istriku sana. Terus kalau seumpama saya ajak istri datang ke Hong Kong, bisa tidak yang pakai visa kunjung itu yang 1 bulan itu kayak gitu kan? Terus kata mereka jawabnya ya itu terserah, itu bukan urusan kita. Itu terserah kalian. Nah, gitu. Ya jawabannya sama toh. Ya, aku nggak janjian loh ya. Nggak ada, nggak ada yang itu, nggak ada yang apa? Nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang kalian mau datang ke sini atau tidak. Kan ke Hong Kong itu nggak ada visanya, maksudnya
kalau berkunjung itu kan bebas visa kan, negara Iya. bebas visa gitu. Betul. Jadi dari imigrasi itu kita nggak akan ngecek itu, maksudnya tentang paspor atau apa, kamu masuk ya masuk aja. Tapi nanti ya gimana gitu, nggak ngerti siapa. Nah, makanya kan intinya gitu. kalau konsepnya para backpacker yang mengizinkan visa yes or no itu hanya Tuhan dan imigrasi. Betul. Jadi itu namanya yang kita bicara random check. Nggak apa-apa, sampean mau berangkat nggak apa-apa. Menurut saya loh ya, menurut saya nggak apa-apa. Tapi begitu selesai visanya jangan ngolor lagi, ya udah pulang. Iya. Gitu Mas. aja. Soalnya kalau nggak ada kepentingan nggak bakal, maksudnya suami kan bisa datang ke sini minimal 2 bulan sekali, kayak sekarang ini kan 1 bulan setengah sekali, kalau ada waktu itu bisa ke sini. Cuma ini kan ada urusan lah sedikit gitu. Kepentingannya kangen kan kayak gitu tuh Mbak. Terus ada yang itu dari ya ada sih, selain kangen ya ada lagi, mulai kangen sih setiap hari. Dan kalau saya dulu ngatasi masalah itu sama istri ke Makau. Jadi sesering ketemuannya ke Makau. Istriku nikah sama aku modalnya gede Mbak soalnya. Kalau boleh tahu dulu Masnya sama istri itu yang resmi istrinya ya Mas ya? Ya, yang permanen istri saya. Oh iya. Saya turis di Hong Kong 23 bulan. Hampir satu kontrak sampean. Tapi kan jenengan kan turis lah, saya kan paper Mas. Apalagi sampean paper. Lah ya ini juga persoalan Mbak. Nah ya itu. Harus pulang. Tapi ada yang bilang juga sih kata. Kemarin waktu paper sampean kan nggak harus pulang. Sekarang sampean di Indonesia apa di Hong Kong? Di Indonesia. Wah. Itu katanya imigrasi gini, ini habis nikah ajukan visa terus harus pulang Indonesia ya gitu. Wah, itu yang sampean nggak ngomong ke saya. Sampean sudah paper sebenarnya ya waktu nikah sudah paper ya nggak usah pulang. Udah di Hong Kong aja sama visa paper terus punya anak. Itu soalnya yang nyaranin imigrasinya. Kalau temen aku yang satu nggak usah pulang. Karena memang temen aku tuh visanya tuh mati. Kalau aku kan visanya sampai 2026. Jadi disuruh cuti, disuruh pulang. Ya. Kok ada visa? Ya whatever ya. Apapun itu. Iya. Kalau sampean sudah paper, bagi saya wis ndak usah pulang, wis kumpul karo bojo aja di situ. Lah kok sampean manut imigrasi ya sudah. Akan bakal lama turunnya. Ya itu ya gimana Mas? Enggak nanti tadinya sih suami bilang kalau seumpama nunggunya di Hong Kong emang nggak bisa, udah tanya gitu. Terus imigrasi tuh bilangnya ini lebih baik pulang aja gitu, lebih baik pulang aja. Kalau seumpama kamu pengen undang istri datang ke Hong Kong, nanti bisa ada caranya sendiri, tapi bukan di sini. Maksudnya kalau konsultasi bukan di sini, ada sendiri tempatnya untuk tanya masalah itu gitu. Oke Mbak, sekarang gini aja. Sampean tak kayak pondasi cara berpikir ya. Kalau kita ayel-ayelan masalah itu, ya jelas nek sampean takoki imigrasi, takok orang Hong Kong, pemerintah Hong Kong, iku orang paper, orang OS itu harus pulang. Bisa dipahami nggak? Iya kan? Iya. Nah, itu harus pulang. Tapi kondisinya kalau sampean sudah paper, sampean sudah menikah, ya sudah tunggu visanya di Hong Kong aja. Ketika sampean pulang kan aku nggak ngerti. Sekali lagi pertimbangan imigrasi bisa cepat, bisa lama, bisa setahun, bisa 2 tahun kan sampean sing mengalami kerugian. Iya. Nggak ketemu sama bojo karena posisinya adalah sampean paper. Nah begini loh Mbak, kalau yang ibaratnya bertanyanya ke saya itu sudah kejadian. Ya kan. Tapi kalau sampean pas waktu nikah kemarin telepon, dan saya tadi nggak nyangka kalau sampean paper. Tak pikir sampean biasa nunggu visa biasa pulang Indonesia. Dan ternyata sampean paper. Orang paper itu pertimbangan imigrasi itu
agak sedikit lebih panjang dibandingkan yang posisinya di tempat majikan gitu loh Mbak. Makanya wawasan ini kalau seandainya posisi dari awal sampean paper ya saya udah pastikan nggak usah pulang. Iya. Tapi yo gak apa-apa, siapa ngerti doa sampean makbul 2 bulan atau 3 bulan nanti sampean bisa diterima di Hong Kong. Visa sampean turun yang dependen. Iya, amin. Udah dapat surat sih Mas 2 kali. Yang pertama seperti biasa lah setelah nikah dikasih surat. Yang pertama itu isinya ya persyaratan ini gitu kan. Persyaratan dari saya, dari suami. Udah terus 1 bulanan kalau nggak salah. 1 bulan lebih berapa hari dapat balasan lagi. Katanya ada beberapa yang kurang tepat. Maksudnya suamiku kemarin membuat dokumennya itu ada yang salah, harus diperbaiki. Terus cerita kita itu ada suamiku nulisnya pakai bahasa Inggris dan nggak ngerti artinya bahasa Inggris itu maksudnya kayak gimana, itu suruh jelasin lagi maksudnya gimana. Terus apalagi gitu, itu suruh perbaiki dulu, nanti diserahin di kalau udah lengkap sama dengan di dalam waktu yang udah ditentuin suruh kirim lagi ke sana. Ini masih nunggu balasan lagi. Ya nggak apa-apa, ya wes sudah kejadian. Kalau makanya sampean berangkat jadi turis tinggal tunggu aja. Kalau nanti sampean masuk ya sudah, wes sampean putuskan baik-baik mau jauh-jauhan apa tetap stay di situ. Kalau tetap stay di situ ya sudah kan, papernya sampean kan masih ada, terus visa turis. Yang jelas sampean sudah posisinya dinolkan ini. Ya kan, kalau begitu dia kasih masuk ya sudah, terserah sampean tinggal berdiskusi sama suami. Karena menurut saya ya kalau sampean sudah masuk ya sudah, kumpul aja kalau bisa punya anak supaya KTP-nya itu bisa kedorong gitu loh. Karena Hong Kong sekarang butuh bayi-bayi lahir. Duh, iya Mas. Terus kenapa Mas? Kenapa? Kemarin kan saya juga ngurusin anak paper nikah ya. Hamil, waktu itu udah mepet 8 bulan tapi sudah selesai nikah, terus anaknya melahirkan. Terus habis itu dia melahirkan lagi. Hamil lagi. Jadi langsung dalam 2 tahun berturut-turut itu dia hamil. Mungkin sekarang lagi hamil yang bulan kedua, tinggal nunggu lahiran lagi yang kedua anaknya. Nah kalau kayak gitu kan otomatis kalau suaminya memohon-mohon untuk ibunya dikasih visa dependen kan masuk akal. Karena sudah dapat 2 generasi penerus yang lahir di Hong Kong. Tapi sekali lagi ini bukan sesuatu yang pasti ya Mbak. Tapi saya beranalogi aja, saya melogika aja. Nah, jadi kan seperti itu ceritanya. Orang Hong Kong, anak itu yang menjadi kunci. Bahkan anaknya orang paper, anaknya orang OS kalau nggak di sekolahin, suruh kasih ke pemerintah, sama pemerintah di sekolahin. 18-19 dia sudah bisa bekerja, direkrut sama pemerintah, gajinya dipotong 25%. Dan itu saya udah tahu, ada pernah ceritanya, bahkan ada fotonya. Jadi polisi. Anaknya orang Indonesia sama Nepal. Disekolahin sama pemerintah. Ada juga yang Afrika sama Indonesia, anaknya dikasih ke pemerintah. Jadi dia Tapi yang Nepal itu residen ya Mas ya? Enggak. Tapi anaknya bisa jadi polisi. Mungkin karena lahir di situ. Nah, gitu. Mix gitu loh. Nah, kan laki-lakinya sampean kan bisa memperjuangkan. Iki anakku ambek bojo iki, walaupun statusnya sampean paper dan ABCD gitu loh. Kalau sampean bertanya sama imigrasi ya apapun jawabannya mulya, kowe kan duwe negara, pasti normatif, tapi ya wis. Makanya ini yang butuh, kecuali sampean OS, itu beda lagi. OS pulang, panggilan nikah ya kan. Habis nikah pulang lagi ya, nunggu dependen karena nilai OS sama paper beda. Tapi itu Mas, maaf aku potong Mas ya. Kemarin waktu aku pulang ke Indonesia kan barengan sama anak 2. Yang satu paper, yang satu overstay. Yang paper ini
bawa pulang anak umur 13 tahun kalau nggak salah, laki-laki. Suaminya itu kalau nggak Pakistan, Bangladesh, lupa. Nah mereka itu juga diantar orang imigrasi. Pulangnya itu kan kita bertiga ya, aku kan paper waktu itu kan Mas ya. Yang satu overstay, yang satu paper, yang satu anaknya itu umur 13 tahun itu. Aku tanya loh, kenapa Mbak kok pulang, kan status aman di sini paper gitu kan. Iya nggak tahu sama imigrasi disuruh pulang. Ya anakku tak bawa pulang gitu. Terus aku lihat paspornya yang overstay sama paper 2 itu blacklist, udah ada stempel blacklist gitu. Terus aku cek punya aku ya, takut aku cek punya aku, alhamdulillahnya punya aku enggak. Ya karena paspornya itu. Ya sekali lagi guarantornya. Sampean kan ada guarantor suaminya. Waktu sampean mau pulang itu. Digaransi. Ada orang Hongkongnya yang menggaransi dan permanen. Dan statusnya jelas dilihat sama imigrasi. Halo? Iya. Nah, terus itu Mas, ada juga sih yang bilang, nah sekarang kan udah kejadian seperti ini, kamu seumpama kamu pengen ke Hong Kong, tanya sini tanya saya, sebenarnya itu percuma. Maksudnya tanya imigrasi, tanya polisi, sebenarnya percuma, mereka nggak akan kasih jawaban. Kalau kamu nggak coba, nggak akan pernah tahu. Jadi kalau kamu memang udah mantep mungkin kamu pengen ke Hong Kong ya, udah dicoba aja. Yes. Nanti kalau seumpama nanti mungkin mental nggak bisa, kamu di bandara itu pasti akan diinterogasi. Gitu katanya. Tapi kalau kamu oke aja ya, kamu kalau masuk. Kamu laki atau kamu beruntung, kamu ya lolos aja gitu katanya. Oke, jadi gini nanti. Dicoba aja. Jadi gini, kalau sampean mau nyoba, bawa surat nikahnya sama suami. Sampean bawa kopinya boleh, bawa aslinya juga boleh. Satu itu terserah sampean mau yang dibawa. Saranku sih asli. Karena jadi karena aku dulu sama bojoku juga kayak gitu. Jadi biar menunjukkan bahwa ini dokumen resmi. Aku nggak palsu ada. Jadi sampean bawa supaya menunjukin kalau sampean nanti sempat dipinggirkan, diinterogasi kan, intinya seperti itu. Nah, suami sampean standby, telepon, kalau perlu standby di bandara, ya kan. Jadi di saat officer, Mas, jadi kita berdua. Iya, dengerin aku ngomong dulu sebentar, Mbak. Berarti kalau dijemput, berarti kan dia pulang ke Indonesia terus balik ke Hong Kong sama suami malah lebih enak. Itu lebih tepat, lebih jos. Tapi sekali lagi bisa juga ya kemungkinan random kan. Kita juga pernah kok. Iya. Resiko udah. Oh, kata Bu. Nah, bojoku ngomong ambek aku, kita sama-sama dari Indonesia, aku dideportasi, bojoku masuk. Itu juga kejadian. makanya semuanya serba random, serba acak. Imigrasi itu ndak bisa kita prediksi. Karena setiap case akan beda-beda. Jadi seperti itu Mbak. Nggak apa-apa ya, menurut aku dicoba aja. Kalau memang sama suaminya, syukur-syukur ada rezeki sampean masuk sama suami. Ya sudah masuk wis, nggak usah keluar-keluar ae wis. Terus tanya satu kali lagi Mas terakhir. Kalau sama saya ke Hong Kong itu, kalau masalah tiket itu beli tiketnya sekali jalan atau pulang pergi gitu? Kan sampean kan sampean sudah ada menikah sama orang Hong Kong, ya kan? Iya. Otomatis berangkat dari Indonesia sama orang Hong Kongnya. Lah sampean jelasin, iki bojoku tak go balik rono. Tapi kalau bandara Indonesia ngomong lah iki ora nek visane kok, ya sudah nggak apa-apa, beli PP aja sebulan. Habis itu sekali lagi PP-nya sebulan, seminggu, 2 minggu terserah sampean. Nanti kan bisa diundur. Atau kalau memang mutusin semuanya ya dihangusin kan juga bisa. Biar tidak ada masalah di Indonesianya. Indonesia resek, wong saya aja sudah punya KTP aja, kadang-kadang mereka kadang ngerti apa enggak KTP M sama KTP W. Paham nggak? Apalagi sampean nggak ada visanya dan belum ada KTP-nya. Kan itu jadi masalah. Kadang mereka nggak mau tahu, tapi begitu ada jin, tala oke.
Aku ngomong pakai Oh, iya, bahasa Mas. Kantonis ya, ben gak wong Indonesia ngerti kan kayak gitu tuh. Paham, aku ngerti banget. Makasih Mas ya. Ini soalnya yang poinnya itu yang aku nggak ngerti tadi, bedanya tiket PP sama tiket sekali jalan tuh gimana gitu tadi. Sekarang aku udah ngerti Mas, udah paham. Nah, Mm-mm. jadi kan seperti itu Mbak. Jadi kalau Iya. statusnya turis itu memang harus PP. Itu sudah Oh iya. itu sudah Indonesia rule gitu loh. Tapi kalau sampai satu jalan, bisa sampai nggak jadi berangkat itu Mbak. Ya, Mas. Mereka punya undang-undang. Wis paham. Nek wis Paham, Mas. nyantol di Jelas. Hongkong wis nggak usah metu-metu. Wis kono-kono mau visa jadi mau dependennya jadi atau tidak, sing penting sampean wis kumpul bojo, wis kecekel polisi ya bojone sing njupuk, sing garansi. Wis gitu tok. Gak mungkin sampai Iya. dipulangkan gitu loh. Kalau lagi jalan kemana-mana visa sampai habis, tunjukin papernya sudah diminta lagi, status sampean sudah diputihkan, ya udah daftar paper lagi, bojonya yang nganter, bojonya yang ngambil, bojonya yang garansi, selesai. Karena ada surat nikahnya itu. Udah diminta lagi kertasnya. Nah berarti kan statusnya sampean putih ini aslinya. Cuman yo di kongkon LDRan kan yo ngeluh dah sih. Kembali lagi, Nah, iya toh? kembali lagi nggak ada yang tahu. Nah iya makanya. Lah temenku yang resmi aja loh sulitnya setengah mati sekarang ini Mas. Maksudnya gimana? Temanku yang nikah juga tapi dia tuh padahal resmi. Terus? Sulit sekarang visa itu. Wah, Kayak suaminya temenku itu. yang satunya. Suaminya Mbak, sing ndak jelas, yang ndak Iya, support. Iya, kalau dia resmi, dia baik-baik, tapi nggak turun-turun. Suaminya yang bermasalah. Karena anak-anak itu nikah, itu tidak melihat background. Syukur wong Hongkong ae, apa syukur wong PKS ae, apa-apa wis gak ndelok duit tabungan ora, kerjane ya apa, duite tabungane piro. Bojoku itu mau menikah sama saya prepare-nya luar biasa. Duitnya dia itu nggak kurang dari 50.000 di tabungan selama 6 bulan. Effort dia kerja pulang malam agar supaya visa saya turun, Mbak. Perjuangannya berat. Makanya nek aku diseneni ya aku meneng ae ya wis. Ikatan suami-suami takut istri kan kayak gitu loh. Ya memang harus tuh. Sampean ngomong ora harus. Jadi kan kayak gitu perjuangannya dia untuk dengan kita itu kan berat. Makanya kan kita harus menghargainya, kan seperti itu. Udah merasakan, iya. Nah, gitu loh Mbak. Jadi ya sudah, makanya kan artinya sekali lagi bukan ya sekali lagi kalau orang resmi benar-benar resmi dan suaminya support. Kemarin Mbak Susi berapa bulan? 6 minggu keluar Mbak. Terus ada lagi yang tercepat kemarin ya? Oh tercepat 6 minggu Mbak. Aku kemarin juga ada hamil. Dia OS ya, sudah punya anak ya. 6 bulan, ya 6 bulan Mbak keluar. Visanya keluar. Sabtu kemarin dia balik ke Hongkong, dia WA aku. Kalau sampean lihat statusku di Facebook. Ya memang 6 bulan Mas ya. Iya. 6 bulan memang. Ya makanya sabar sawetara selama 1 tahun. Ketemu nih di Makau. Gitu loh. Seneng-senengane bercintane di Makau, ben aman. Sampean statusnya udah putih. Status paper sampean udah putih. Kalau dia ngoyok terus. Apa meneh iki bojoku meteng wo. Aku pingin anake nang Hongkong wo. Ngono. Statusnya udah putih gitu maksudnya. Lah sampean kan dari paper. Terus diantar pulang. Terus papernya diminta. Berarti itu putih, Mbak. Maksud nggak dinetralin lagi gitu loh sampean dari nol lagi. Genah ngono loh, didadekno genah dari ketidakgenahan sampean dari paper itu loh. Makanya aku ngomong putih. Aku ngomongnya putih. Nah aku ngomong genah nggak genah kok kan tersinggung arek-arek. Iya enggak apa emang nggak genah statusnya kemarin. Loh nggak sampeane, sing liyane sing nang jowo nek ndelok kontenku kan
Jadi sampean kan statusnya sudah pemutihan. Nah, kalau pemutihan tinggal bersabar kan gitu. Terus kalau ambek bojone yo bersenang-senangnya ke Makau. Ngono. Udah dari Makau pulang atau sampean kerja di Makau. Ben cidek. Cari potensi di Makau, giliran dipendeni keluar ya langsung mencolot Hong Kong. Banyak cara Mbak, banyak cara. Kalau sampean teleponnya saya loh ya. Nek saliyane aku gak ero.